Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar bioteknologi pada saat ini akan mempresentasikan mengenai penerapan biotek dalam industri makanan. Di kelompok 10 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu Mikael Lukas Agnes D. Anggoro, Hugo Danendra Prayogi, Astria Verlinda Silvana, dan Wafa Konatila. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa submateri, yaitu ada definisi, tujuan, penerapannya dalam perikanan kelautan, contoh-contohnya, aplikasi, kelebihan, dan juga kekurangan. Definisi dan tujuan. Bioteknologi adalah semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk kegunaan khusus. Menurut Habib Najafi, bioteknologi pangan didefinisikan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam pemrosesan dan produksi makanan. Berikutnya merupakan penerapannya dalam perikanan dan kelautan. Bioteknologi perikanan dan kelautan adalah bioteknologi yang difokuskan pada perikanan dan kelautan. Menurut Sofiana Anna dan et al. 2021, berikut adalah contoh penerapan yang ada dengan penjelasan dari saya. Pertama yaitu pembenihan selektif. Ini merupakan pembenihan ikan secara tradisional yang sudah dikembangkan ribuan tahun yang lalu pada ikan mas. Dan sampai sekarang pembenihan selektif hanya diterapkan pada ikan untuk konsumsi seperti ikan nila, catfish, dan trout, sehingga masih banyak ikan budidaya yang pembenihannya seperti di perairan umum. Program pembenihan secara selektif telah memberikan peningkatan hasil dan pendapatan yang stabil. Contohnya terdapat pada tingkat pertumbuhan 5-20% pada ikan budidaya seperti salmon, nila, dan catfish. Berikutnya adalah pembuatan pakan. Merupakan pembuatan pakan khusus ikan yang bertujuannya untuk memberikan nutrisi sesuai yang dibutuhkan ikan agar bisa berkembang secara maksimal dan menghasilkan mutu yang baik yang sesuai dengan jenis-jenis ikan dan lingkungannya. Yang selanjutnya, hibridasi. Hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan berkembangnya teknik pembenihan buatan, seperti penggunaan kelenjar hipofisa atau hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong pemijahan atau pengeluaran telur ikan. Berikutnya adalah manipulasi. Pada bentuk kromosom merupakan teknik yang bisa digunakan untuk menghasilkan organisme triploid, yaitu organisme dengan 3 bentuk kromosom, di mana biasanya satu organisme cuma memiliki 2 bentuk. Triploid umumnya tidak bisa bereproduksi, sehingga ada pemikiran bahwa energi yang dimiliki akan sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan perkembangan suatu organisme, walaupun belum ada bukti yang menguatkan pemikiran tersebut. Keuntungan triploid lebih terlihat, contohnya tiram. Triploid tidak dapat memproduksi gonad sehingga dapat dipasarkan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan produksi gamet, sel kelamin, ovum atau telur pada betina dan sperma pada jantan membuat tiram yang matang gonad memiliki rasa yang tidak enak. Berikutnya adalah peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi reproduksi ikan telah banyak membantu membudidayakan ikan. Selain itu, dengan adanya kemampuan untuk mengatasi kendala alam dan masa memijah, pembudidayaan bisa mengawinkan ikan lebih banyak pada saat-saat nilai jual ikan tinggi dan jual menjamin ketersediaan ikan di pasar. Yang terakhir adalah transgenik, merupakan proses memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk lainnya atau dari hewan satu ke hewan lainnya dan juga tumbuhan satu ke tumbuhan lainnya. Pemindahan gen ini biasa dilakukan dari spesies yang sama, namun juga dapat dari spesies yang berbeda juga. Teknologi ikan transgenik dapat menghasilkan benih ikan yang memiliki sifat unggul, yaitu dengan cara memperbaiki atau meningkatkan ikan yang akan dibudidaya.
Yang berikutnya adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada di silase. Pembuatan silase ikan rucah dengan pembuatan bakteri asam laktat merupakan salah satu proyek bioteknologi masa kini dalam upaya peningkatan pakan cair yang digunakan untuk menunjang keberhasilan budidaya perikanan. Bakteri yang berperan dalam proses pembuatan silase ikan rucah yaitu genus Aerogeus, Alogeus, Cyanobacterium, dan lain sebagainya. Secara biologis, pembuatan silase memerlukan sumber bakteri asam laktat dan sumber karbohidrat yang optimal agar tercipta produk silase dengan protein yang tinggi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ikan proses fermentasi pada ikan. Selanjutnya adalah fermentasi pada ikan budu. Ikan budu merupakan produk pengawetan ikan yang dengan pemberian garam dan penjemuran. Ikan budu ini dapat tahan lama sampai bertahun-tahun. Hal ini disebabkan pemberian garam pada fermentasi ikan ini menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan bakteri patogen. Dengan adanya produk olahan ikan budu dapat menambah kualitas gizi dari ikan di mana senyawa yang ada pada ikan lebih sederhana karena telah melewati proses fermentasi. Beberapa aplikasi bioteknologi pada bidang pangan. Yang pertama yaitu teknologi fermentasi, yang kedua pemanfaatan enzim dalam bidang bioteknologi pangan, yang ketiga aplikasi kultur jaringan dalam bioteknologi pangan. Teknologi fermentasi. Beberapa produk fermentasi yang diproduksi secara tradisional adalah miso, tauco, tape, dan sebagainya. Teknologi fermentasi tertua untuk menghasilkan bahan kimia sekaligus bahan pangan adalah produksi etanol oleh kamir dan proses lanjutannya untuk menghasilkan asam asetat oleh bakteri. Contoh pemanfaatan enzim. Yang pertama, penggunaan enzim lipase untuk menghasilkan emulsifier, surfaktan, mentega, dan coklat tiruan. Yang kedua, enzim protease untuk membantu pengempukan daging dan mencegah kekeruhan bir. Yang ketiga, enzim naringinase untuk menghilangkan rasa pahit pada jus jeruk. Yang keempat, glukosa oksidase untuk mencegah reaksi pencoklatan pada produk tepung telur. Kultur jaringan. Pemanfaatan kultur jaringan diantaranya produksi metabolit atau zat aditif untuk pangan dan memperbanyak bibit tanaman yang produktivitas bahan pangan tinggi. Produk-produk aditif yang dihasilkan dari sel tanaman antara lain zat makanan yang terdapat dari antosianin, beta-sinin, dan safron. Kemudian ada rasa yang terdapat pada stroberi, anggur, vanila, dan asparagus. Yang ketiga ada minyak atsiri yang terdapat pada mint, rose, dan lemon bawang. Yang terakhir ada pemanis yang terdapat pada stevioida dan monelin. Beberapa teknik transfer gen yaitu hibridisasi, somatik, breeding sitoplasmik, mikroinjeksi gen, transwitch, transfer gen dengan perantara vektor. Contoh produk tanaman pangan hasil rekayasa bioteknologi atau tanaman transgenik dengan sifat khusus diantaranya yaitu tanaman kentang resisten terhadap herbisida biolapos. Yang kedua, tanaman kapas resisten terhadap herbisida glifosat. Yang ketiga, tanaman jagung yang menghasilkan insektisida. Yang keempat, kacang tanah yang asin tanpa diberi garam. Yang terakhir ada tanaman padi dengan produktivitas tinggi. Untuk kelebihan, yang pertama, dapat meningkatkan hasil produksi dalam bidang perkebunan, pertanian, serta perikanan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Kedua, meningkatkan kandungan gizi dari produk pangan, baik berupa makanan maupun minuman. Yang ketiga, menambah jumlah lapangan pekerjaan, serta menghasilkan peningkatan
dari penghasilan masyarakat yang otomatis dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dapat menggalakkan produk dari industri rumah tangga, yang terakhir mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti menggunakan bakteri dalam pembuatan minuman. Kekurangannya, yang pertama memerlukan waktu relatif yang lama, kedua proses relatif belum steril sehingga kualitasnya belum terjamin hasilnya. Yang ketiga, hasilnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dan keempat, bisa menimbulkan reaksi alergi. Selanjutnya, ini adalah poster yang kami buat tentang peranan bioteknologi dalam industri makanan. Ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi peranan bioteknologi dalam industri makanan. Baik, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar di Google Classroom dan juga melalui chat box di Google Meet ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 10 mengenai peranan bioteknologi dalam industri makanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.